Perkenalkan, nama saya Catherine Naomi Aurora dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 5. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Yang pertama ada Perang Padri. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum Adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum Adat masih sering menggunakan kebiasaan bertentangan dengan Islam seperti berjudi atau mabuk-mabukan. Kaum Padri terdiri dari para ulama menasihatkan adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut, tetapi kaum adat menolak sehingga terjadi perang pada tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerjasama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung tahun 1821 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda. Akhirnya mereka menyerang Belanda bersama. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Yang kedua ada Perang Rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda ini disebabkan karena Belanda datang untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang semurah-murahnya dengan keuntungan yang banyak, sehingga hal itu sangat memberatkan rakyat. Hingga datanglah Inggris untuk mendapat simpati dari rakyat Maluku dengan motif selalu membantu rakyat dari Belanda. Namun Belanda kembali berkuasa dari tangan Inggris setelah ditetapkannya Konvensi London tahun 1814. Dan pada tanggal 17 Mei 1817, pemuda Sapurua yang dipimpin Patimura memulai perlawanan terhadap Belanda yang merebut benteng Dordrecht. Benteng pun akhirnya dapat dikuasai dari Residen van der Burg ditembak mati. Serangan lain juga terjadi di daerah Maluku lain, sehingga hal itu mengacaukan Belanda. Belanda pun semakin meningkatkan ofensifnya menumpas gerakan perlawanan rakyat Maluku, hingga terjadi pertempuran sengit secara sporadis antara rakyat Maluku dengan Belanda. Belanda mendatangkan bantuan dari Batavia hingga pasukan Patimura terdesak. Pada bulan Agustus, Patimura menyingkir ke hutan dan melakukan perang gerilya. Benteng Deverdijk dapat dikuasai lagi oleh Belanda. Patimura sangat terdesak hingga dapat ditangkap Belanda dan dihukum gantung di alun-alun kota Ambon pada 16 Desember 1817. Perang Banjar. Perang Banjar dimulai pada tahun 1859 dan berakhir pada tahun 1905. Namun sumber Belanda menyebutkan bahwa perang ini terjadi sekitar 1859 hingga 1863. Sebenarnya pertikaian dengan pihak Belanda mulai terjadi sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Konflik semakin memanas setelah Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan Banjar. Pangeran Nata yang merupakan wali putra mahkota menyatakan diri sebagai raja dengan gelar Sultan Tahmidullah yang kedua pada tahun 1785 dan melenyapkan semua putra almarhum Sultan Muhammad. Akan tetapi ada satu pewaris tahta yang berhasil menyelamatkan diri, yaitu Pangeran Amir dengan bantuan sang paman yang bernama Arung Turawe. Pangeran Amir menyerang kerajaan namun tidak berhasil dan ia ditangkap lalu diasingkan ke Sri Lanka. Perang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang Tengku Cik di Tirol, Cut Mutia, Tengku Umar, Cut Nyadin, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperan dengan jihad, sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapi Belanda, mengutus Nok Hurgronje untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Ia menyarankan agar pemerintah Belanda menggempur pertahanan Aceh bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis dan memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok. Perang Bali. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawon karang, yaitu aturan yang memberi hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini tidak membuat Bali menghapuskan hak tawon karang, sehingga perang puputan atau habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik dengan Belanda terjadi. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul. Perang Diponegoro.
Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perang ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Benteng Stelsel belum mampu mematahkan serangan pasukan Diponegoro. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, gerakan pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian yang besar karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak. Perlawanan rakyat Batak. Perlawanan rakyat Batak dibimbing oleh Sisingamangaraja 12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 masih melawan Belanda sampai akhir ke abad 19. Namun gerak pasukan Sisingamangaraja 12 semakin menyempit. Pada akhirnya Sisingamangaraja wafat ditembak serdadu Marsose dan Belanda menguasai tanah Batak. Sekian dari saya, terima kasih.